Kalau kita ngomongin hukum pidana, apa sih yang pertama kali kebayang? Pasti soal aturan, hakim, hukuman ya kan? Tapi pertanyaannya, apa semua itu udah cukup buat mencapai keadilan yang sesungguhnya? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kenalan sama pahlawan di balik layarnya, ilmu bantu hukum pidana. Materi ini disajikan oleh Bapak M. Fajrin, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yuk, langsung kita bedah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Hukum pidana itu gampangnya kayak buku panduan buat hidup bermasyarakat. Di situ jelas tertulis mana yang dilarang dan kalau nekat melanggar, ya ini konsekuensinya. Simpelnya sih gitu, tujuannya ya buat jaga ketertiban. Kelihatannya lugas ya? Tapi pertanyaan besarnya, apakah cuma dengan menetapkan larangan dan hukuman itu udah cukup buat mencapai apa yang kita sebut keadilan sejati? Apa gambaran besarnya cuma sesederhana itu? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nah, disinilah peran ilmu bantu yang pertama masuk. Mari kita kenalan sama kriminologi. Ilmu ini nggak cuma berhenti di pertanyaan apa yang terjadi, tapi ngejar jawaban dari pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut salah satu pakarnya, Sutherland, kriminologi itu adalah studi ilmiah yang berdiri di atas 3 pilar. Pertama, kejahatannya itu sendiri. Kedua, si pelakunya. Dan yang ketiga, yang sering kita lupakan, adalah reaksi kita sebagai masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku itu. Jadi, kita lihat ya, ini bukan lagi cuma soal pasal per pasal, tapi udah masuk ke ranah perilaku manusia dan gejala sosial. Nah, ini dia perbedaannya yang paling mendasar. Coba kita lihat. Hukum pidana itu mandangnya kaku. Dia melihat kejahatan sebagai strafbar faith. Artinya, ya perbuatan yang secara spesifik dilarang di undang-undang. Hitam di atas putih. Tapi kriminologi beda. Dia melihatnya sebagai strafwardih, sebuah gejala sosial. Jadi, bisa aja suatu perbuatan belum ada aturannya, tapi di masyarakat itu udah dianggap salah dan berbahaya. Jauh lebih luas kan cakupannya? Artinya apa? Artinya, kriminologi itu bukan ilmu yang cuma diam di menara gading ya. Dia punya peran yang sangat kritis. Dia yang nyentil hukum pidana biar terus relevan sama zaman. Bayangin aja, kriminologi ini kayak sistem alarm atau peringatan dini buat masyarakat. Istilah kerennya sinyal Wetenskap. Dia yang ngasih sinyal kalau ada asap masalah sosial sebelum apinya jadi membesar. Konsep ini ngejelasin hubungan keduanya dengan pas banget. Mereka itu bukan saingan, tapi duit tunggal. Dua tapi satu. Saling melengkapi, gitu loh. Hukum pidana ngasih kerangka yang pasti. Nah, kriminologi ngasih jiwa dan konteks di baliknya. Oke, tadi kita udah dalemin kenapanya dari sisi pelaku. Tapi kan setiap kejahatan itu pasti ada dua sisi. Nah sekarang ayo kita geser fokus kita ke sisi yang lain. Sisi yang sayangnya sering banget terlupakan. Kita akan bahas soal viktimologi, ilmu yang lahir untuk memberi suara bagi para korban. Jujur aja ya, kalau kita lihat sejarahnya, panggung utama di sistem peradilan kita itu selalu milik pelaku. Seluruh proses hukum itu fokusnya ke dia. Gimana cara ngebuktiin salahnya, gimana cara ngehukum dia, terus korbannya di mana? Seringnya korban cuma jadi saksi, atau lebih parah lagi cuma jadi penonton di kasusnya sendiri. Kutipan dari Scheider ini wah benar-benar nusuk. Dia bilang korban itu sebenarnya jadi korban dua kali. Pertama ya jelas karena kejahatannya, tapi yang kedua mereka jadi korban lagi oleh sistem dan reaksi masyarakat. Pernah kan dengar korban malah disalahin atau merasa diabaikan? Nah itulah viktimisasi yang kedua. Nah, karena masalah inilah viktimologi akhirnya lahir. Ini adalah ilmu yang 100% fokusnya ke korban. Misinya jelas, memahami apa yang mereka alami, mencari tahu apa yang mereka butuhkan, dan yang paling penting, berjuang supaya sistem peradilan kita bisa melindungi dan melayani mereka jauh lebih baik. Dan ini bukan wacana doang loh, viktimologi itu mendorong perubahan yang nyata. Apa aja hasilnya? Ya ini dia, hak-hak korban yang sekarang mulai diakui. Ada restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Ada kompensasi dari negara. Ada bantuan psikologis buat pemulihan trauma. Dan yang paling krusial, memastikan korban punya akses keadilan yang layak. Oke, dari kenapa kejahatan terjadi dan siapa yang jadi korban, sekarang kita masuk ke pertanyaan bagaimana. Gimana sih sebuah perkara itu bisa terjadi? Fakta-faktanya gimana? Nah disinilah panggungnya ilmu forensik, si jembatan penghubung antara cerita dan bukti nyata. Zaman sekarang di pengadilan itu pengakuan atau kesaksian saksi mata aja udah nggak cukup. Buat ngebangun kasus yang kuat yang nggak bisa digoyahkan, butuh yang namanya bukti fisik. Bukti yang objektif yang dianalisis sama ahlinya. Kenapa? Karena omongan orang bisa berubah, tapi fakta dari bukti fisik itu sulit buat dibantah.
Jadi apa aja sih kerjaan forensik ini? Banyak, mulai dari menyisir TKP buat nyari barang bukti, terus ngasih keterangan sebagai ahli di pengadilan, bantu identifikasi pelaku dan korban, sampai yang paling penting, merangkai semua bukti itu jadi satu cerita utuh yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Benang merahnya, gitu. Baik, sekarang bagian paling serunya. Kita udah punya semua potongan puzzle-nya. Hukum pidana, kriminologi, viktimologi, dan forensik. Pertanyaannya gimana cara kita nyusun semua ini jadi satu gambar yang utuh? Coba bayangkan deh, hukum pidana itu kayak bingkai puzzle-nya. Dia yang ngasih bentuk, ngasih batasan. Tapi bingkai doang kan kosong. Nah, ilmu-ilmu bantu inilah yang jadi kepingan-kepingan puzzle buat ngisi kekosongan itu. Kriminologi ngisi bagian kenapanya, viktimologi ngisi bagian soal dampak ke korbannya, dan forensik dia yang ngisi gimana kejadiannya. Jadi ini dia intinya. Ini rumusnya. Kalau hukum pidana kita gabungin sama kriminologi, viktimologi, dan forensik, hasilnya itu bukan cuma sekedar penambahan, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kita nggak lagi cuma menghukum sebuah perbuatan, tapi kita mulai memahami sebuah fenomena. Tujuannya satu, sistem peradilan yang lebih lengkap, lebih masuk akal, dan pastinya lebih adil. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Dengan semua alat bantu canggih ini, kira-kira bisa nggak ya sistem peradilan kita berevolusi? Jadi sistem yang nggak cuma jago menghukum, tapi juga mau memahami, berusaha memulihkan, dan pada akhirnya jadi lebih adil dan manusiawi untuk semua orang yang terlibat. Jawabannya tentu ada di tangan kita semua yang peduli sama hukum dan keadilan. Nah, buat Anda yang mungkin penasaran dan mau gali lebih dalam lagi, ini beberapa referensi yang jadi dasar obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.